Kirana berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia. Gaun putih yang membalut tubuhnya membuatnya terlihat seperti putri dalam dongeng. Di sampingnya, Rama berdiri dengan wajah tenang, sesekali menyunggingkan senyum saat menerima ucapan selamat dari tamu undangan. Pernikahan ini digelar begitu megah di salah satu gedung mewah di Yogyakarta, dihadiri oleh keluarga besar dan sahabat terdekat. Di mata orang-orang, Kirana dan Rama adalah pasangan serasi, wanita anggun dengan pria mapan yang tampak begitu sempurna. Ibu Kirana tak henti-hentinya menatap putrinya dengan haru, sementara ibu mertua Kirana tersenyum puas seolah sudah menemukan menantu idaman. Kirana sendiri merasa hidupnya berubah seperti dalam dongeng, berakhir di pelaminan bersama pria yang dianggapnya sebagai jodoh terbaik. Namun, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Saat tangan mereka bertaut di hadapan penghulu, Kirana merasakan jemari Rama yang dingin. Suaminya itu tampak tenang, tapi ada sorot mata yang sulit dibaca. Setiap kali Kirana menatapnya lebih dalam, Rama hanya memberikan senyum tipis sebelum mengalihkan pandangan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan pesta usai, Kirana menunggu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah malam pertama mereka sebagai suami istri, momen yang seharusnya penuh kehangatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rama tampak gelisah, berkali-kali merapikan dasi, meski tak ada alasan untuk melakukannya. "Kamu capek?" tanya Kirana lembut, mencoba mencairkan suasana. Rama tersenyum kecil. "Iya, cukup melelahkan." Alih-alih mendekat, Rama justru bergegas masuk ke kamar mandi dan berdiam diri di sana cukup lama. Kirana menunggu dengan hati yang mulai dipenuhi pertanyaan. Saat Rama akhirnya keluar, ia langsung berbaring di sisi ranjang, membelakangi Kirana. Dalam kebisuan itu, Kirana mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia hanya lelah, mungkin dia butuh waktu. Namun, di lubuk hatinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Sesuatu terasa tidak benar, seolah ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Jarak yang bahkan lebih dingin daripada angin malam di luar jendela. Hari-hari pertama, pernikahan seharusnya dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Tetapi bagi Kirana, semuanya terasa berbeda. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang istri, menyiapkan sarapan untuk Rama, merapikan rumah, dan memastikan segalanya berjalan baik. Namun, sejak pagi pertama mereka bersama, Kirana mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rama selalu bergegas pergi ke kantor sebelum sempat menikmati sarapan yang disiapkannya. "Gak perlu repot-repot, Kirana. Aku biasanya sarapan di kantor," katanya singkat saat Kirana menawarkan segelas teh hangat. Awalnya, Kirana menganggap ini hanya soal kebiasaan. Ia mencoba memahami suaminya dan tidak ingin terlalu menuntut. Tapi, kebiasaan ini terus berlanjut. Setiap malam, Rama pulang larut dengan alasan pekerjaan menumpuk. Bahkan saat Kirana mencoba mengajaknya makan malam bersama, pria itu selalu tampak terburu-buru, sekadar mengunyah beberapa suapan lalu beranjak ke ruang kerja. "Aku harus menyelesaikan beberapa laporan," katanya berkali-kali tanpa menyadari sorot mata kecewa dari istrinya. Kirana mulai merasa diabaikan, seolah ia hanyalah penghuni lain di rumah ini, bukan seorang istri yang seharusnya mendapatkan perhatian. Ia berusaha mencari alasan. Mungkin Rama hanya terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah menikah. Mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin sulit ditepis. Suatu malam, Kirana sedang duduk di ruang tengah ketika ponsel Rama bergetar di meja. Nama yang tertera hanya berupa inisial, huruf A. Kirana menoleh ke arah kamar, memastikan suaminya masih di dalam kamar mandi sebelum mengamati ponsel itu lebih dekat. Namun,
Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Rama tiba-tiba keluar dengan wajah panik. Ia buru-buru mengambil ponselnya, menatap layar sejenak, lalu berjalan keluar untuk menerima panggilan tersebut. Kirana yang penasaran ikut mengintip dari balik pintu. "Iya, aku juga kangen." Suara Rama terdengar rendah, hampir seperti bisikan. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Siapa yang Rama maksud? Kenapa dia bicara seakan-akan ada sesuatu yang harus disembunyikan? Malam itu, Kirana tak bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahannya? Hari demi hari berlalu dan perasaan Kirana semakin tak menentu. Sejak ia mendengar Rama berbicara dengan seseorang di telepon malam itu, kecurigaannya semakin menjadi-jadi. Rama masih sering pulang larut malam dan setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat, banyak kerjaan di kantor. Kirana mencoba menepis semua pikiran buruk, tetapi sikap Rama semakin aneh. Pria itu semakin menjaga jarak, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Suatu sore, saat Kirana sedang merapikan lemari di kamar mereka, tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu di sudut rak paling atas. Sebuah kotak kayu kecil, berdebu dan tampak jarang dibuka. Dengan hati-hati, Kirana mengambilnya dan meletakkannya di pangkuannya. Jantungnya berdegup lebih kencang saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa potongan surat dengan tulisan tangan rapi. Kirana mengambil salah satunya dan mulai membaca. "Aku selalu merindukanmu. Aku berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku tak peduli dengan apapun, asalkan aku masih memilikimu." Tangan Kirana gemetar. Siapa yang menulis ini? Apakah ini surat dari mantan kekasih Rama? Atau seseorang yang masih ada dalam hidup suaminya hingga sekarang? Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Kirana tersentak. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Rama terdengar tegang. Matanya langsung tertuju pada kotak di pangkuan Kirana. Kirana menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. "Aku menemukan ini. Siapa yang menulis surat ini? Rama." Sejenak, ada kilatan panik di mata Rama, tetapi dengan cepat ia menguasai diri. Dengan langkah cepat, ia meraih kotak itu dan menutupnya. "Itu bukan urusanmu," ucapnya dingin. Kirana terdiam. Bukan urusannya? Bagaimana bisa suaminya berkata seperti itu? "Rama, aku ini istrimu. Kenapa kamu selalu bersikap tertutup? Aku punya hak untuk tahu kalau ada sesuatu." Aku bilang, "Ini bukan urusanmu." Kali ini suara Rama lebih keras, membuat Kirana tercekat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rama memasukkan kotak itu kembali ke lemari dan menutup pintunya dengan kasar. Ia berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan Kirana yang masih duduk di lantai dengan perasaan hancur. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa benar-benar asing dalam pernikahannya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang Rama sembunyikan, dan ia bertekad untuk mencari tahu sendiri, meskipun itu berarti ia harus menggali luka yang mungkin tak akan bisa ditutup kembali.
Sejak kejadian kotak misterius itu, Kirana semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rama. Sikap suaminya semakin tertutup dan setiap kali ia mencoba bertanya, Rama hanya menjawab seadanya atau mengalihkan pembicaraan. Kirana mulai mengamati gerak-gerik Rama lebih cermat. Setiap pagi, suaminya berangkat kerja seperti biasa. Tetapi ada beberapa kali di mana Rama pergi di luar jam kantornya tanpa penjelasan yang jelas. Kadang, pria itu menerima telepon dengan nada suara pelan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Suatu sore, saat Kirana sedang merapikan meja makan, ia melihat Rama bersiap keluar rumah. "Kamu mau kemana?" tanyanya hati-hati. "Ada urusan kantor," jawab Rama singkat tanpa menoleh. "Di mana?" Rama terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak bisa jelasin sekarang. Jangan terlalu banyak tanya, Kirana." Jawaban itu semakin membuat Kirana resah. Dengan perasaan campur aduk, Kirana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengikuti suaminya diam-diam. Dengan jarak aman, ia melihat Rama mengendarai mobilnya menuju pusat kota. Awalnya, Kirana berpikir suaminya benar-benar menuju kantornya, tetapi dugaannya salah. Rama justru berbelok ke arah yang berbeda, menuju sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Kirana terus mengikutinya hingga mobil Rama berhenti di depan sebuah apartemen mewah. Dari tempatnya bersembunyi, Kirana melihat Rama turun dari mobil, mengenakan masker dan topi seolah ingin menyamarkan diri. Ia berjalan cepat menuju pintu masuk apartemen, lalu menghilang ke dalamnya. Jantung Kirana berdetak kencang. Apa yang Rama lakukan di sana? Siapa yang ia temui? Dengan napas tertahan, Kirana menatap apartemen megah itu. Ia tahu, ia harus mencari tahu lebih jauh. Tapi ia juga sadar, setelah ini mungkin tak akan ada jalan untuk kembali. Setelah melihat Rama masuk ke apartemen mewah itu, Kirana tak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ada sesuatu yang suaminya sembunyikan dan ia harus menemukan jawabannya. Hari itu, saat Rama sudah berangkat kerja, Kirana kembali ke lemari tempat kotak misterius sebelumnya disimpan. Ia tahu suaminya pasti lebih berhati-hati sekarang, tetapi nalurinya mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang tertinggal. Dengan jantung berdebar, ia menggeledah bagian dalam lemari dan menemukan sebuah amplop terselip di antara tumpukan pakaian. Jemarinya gemetar saat menariknya keluar. Saat membuka amplop itu, matanya langsung tertuju pada tulisan tangan rapi yang familiar. "Aku nggak sabar menunggu kita bersama lagi. Setiap detik tanpamu terasa hampa. Aku berharap semua ini segera berakhir, sayang." Dada Kirana terasa sesak. Siapa yang menulis surat ini? Siapa yang memanggil suaminya dengan sebutan sayang? Dengan perasaan campur aduk, ia segera menghubungi sahabatnya, Sinta. Beberapa menit kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe dekat rumah Kirana. "Aku nggak tahu harus bagaimana, Sin," ucap Kirana sambil menyerahkan surat itu. Sinta membaca isi surat dengan alis berkerut. "Ini serius, Kirana. Aku nggak mau bikin kamu makin khawatir, tapi ini bukan hal sepele. Kalau Rama benar-benar punya hubungan lain..." Kirana menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Aku nggak mau berprasangka buruk dulu, tapi aku lihat Rama masuk ke apartemen mewah dan dia selalu bersikap aneh. Aku harus tahu kebenarannya." Sinta terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. "Kirana, aku sebenarnya pernah dengar sesuatu tentang Rama sebelum kalian menikah." Jantung Kirana mencelos. Ia menatap sahabatnya dengan cemas. "Apa maksudmu, Sin? Apa yang kamu dengar?" Sinta menatap Kirana dengan ekspresi serius. "Ada rumor tentang masa lalunya, tapi
Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Kirana semakin gelisah. Rumor apa yang selama ini disembunyikan dari dirinya? Perkataan Sinta terus terngiang di kepala Kirana. Ada rumor tentang masa lalu Rama. Apa maksudnya? Kenapa tidak ada yang memberitahunya sebelum pernikahan? Kirana tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan mencari tahu sendiri. Malam itu, ia mengamati Rama yang lagi-lagi bersiap pergi dengan tergesa-gesa. "Aku ada urusan sebentar," ujar Rama singkat, seperti biasa, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tanpa banyak bicara, Kirana hanya mengangguk, tapi kali ini ia tidak akan hanya berdiam diri. Begitu Rama keluar rumah, Kirana segera mengambil kunci mobilnya dan mulai mengikuti suaminya dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup kencang. Mobil Rama kembali berhenti di tempat yang sama, apartemen mewah yang ia datangi sebelumnya. Dengan hati-hati, Kirana turun dari mobil dan mengikuti langkah suaminya ke dalam gedung. Untungnya, ia sempat masuk sebelum pintu otomatis tertutup. Dari kejauhan, ia melihat Rama menaiki lift ke lantai atas. Kirana memilih tangga darurat untuk menghindari kecurigaan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah membawa beban yang semakin menyesakkan dada. Begitu sampai di lantai yang sama, ia bersembunyi di sudut lorong dan mengintip ke arah Rama yang berdiri di depan sebuah pintu. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Seorang pria berdiri di sana. Kirana menahan napas saat melihat bagaimana pria itu menatap Rama dengan senyum yang terasa akrab. Tanpa ragu, pria itu menarik tangan suaminya masuk ke dalam apartemen, lalu menutup pintu dengan cepat. Dada Kirana terasa sesak. Siapa pria itu? Dan kenapa ada kehangatan yang jelas dalam cara mereka bertukar pandang? Seketika, potongan-potongan peristiwa aneh selama ini mulai bersatu dalam pikirannya. Kirana menggigit bibirnya, menahan guncangan di dadanya. Ia baru saja menyadari satu hal, pria itu bukan sekadar teman biasa bagi Rama. Setelah malam itu, Kirana merasa dunianya hancur berantakan. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat. Cara pria itu menatap Rama, cara mereka berinteraksi, semuanya terlalu intim, terlalu akrab. Namun, Kirana tidak ingin gegabah. Jika ia langsung menghadapi Rama tanpa bukti yang cukup, suaminya pasti akan mengelak seperti sebelumnya. Ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai menyelidiki diam-diam. Ia memperhatikan ponsel suaminya lebih saksama, mengamati siapa saja yang sering menghubunginya. Suatu malam, saat Rama tertidur lelap, Kirana memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Dengan tangan gemetar, ia membuka daftar panggilan. Dan di sanalah ia menemukannya. Satu nomor yang selalu muncul berulang kali. Tidak ada nama yang tertera, hanya berupa inisial A. Dengan napas tertahan, Kirana membuka pesan dari nomor itu. "Aku rindu, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin kamu di sini lebih lama." Pesan-pesan itu dikirim sejak lama, bahkan sebelum pernikahan mereka. Kirana merasakan tubuhnya melemas. Selama ini, ia mencoba berpikir positif. Ia menutup mata terhadap kejanggalan yang ada, berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi, kenyataan di depan matanya terlalu jelas untuk disangkal. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Haruskah ia bertahan dalam pernikahan ini? Kirana menggenggam ponsel itu erat. Ia tidak bisa terus menyimpan ini sendirian. Ia harus berbicara. Ia harus mengungkap semua ini ke keluarga. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Pagi itu, Kirana duduk di meja makan bersama ibu mertuanya, Bu Retno. Wanita paruh baya itu menyendokkan sup ke piringnya.
lalu menatap Kirana dengan senyum yang terasa hangat, tetapi sekaligus menekan. "Kirana, ibu mau tanya sesuatu?" ucap Bu Retno tiba-tiba. Kirana meletakkan sendoknya, berusaha tersenyum meski hatinya sedang kalut. "Iya, Bu." "Kamu dan Rama kan sudah menikah cukup lama. Kapan ibu bisa menimang cucu?" Kirana tercekat. Sejak menikah, pertanyaan ini memang sudah beberapa kali terlontar dari keluarga. Namun, kali ini terasa lebih menusuk karena hanya Kirana yang tahu kebenaran di balik pernikahan mereka. Bu Retno tersenyum semakin lebar. "Jangan terlalu menunda, Nak. Ibu tahu Rama sibuk, tapi kalian harus mulai memikirkan keluarga kecil kalian sendiri." Kirana hanya bisa tersenyum tipis, tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa suaminya bahkan tidak pernah menyentuhnya? Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Rama mulai tampak semakin gelisah dan mudah terpancing emosi. Ia sering melamun dan Kirana menyadari sesuatu. Suaminya mulai kehilangan fokus. Suatu malam, saat Kirana terbangun karena haus, ia menyadari bahwa Rama tidak ada di tempat tidur. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan keluar kamar dan melihat cahaya lampu dari ruang kerja suaminya masih menyala. Kirana mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, dan di sanalah ia melihatnya. Rama duduk di kursi dengan kepala tertunduk, bahunya bergetar pelan. Ia menangis. Ini pertama kalinya Kirana melihat suaminya seperti ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup Rama? Apakah Kirana masih punya tempat dalam pernikahan ini? Ataukah ia hanya bagian dari kebohongan yang semakin menyesakkan? Setelah malam itu, Kirana tidak bisa berhenti memikirkan tangisan Rama. Suaminya selalu tampak kuat dan tertutup, tetapi ada sesuatu yang begitu menyakitkan dalam ekspresi wajahnya tadi malam. Kirana butuh jawaban. Ia menemui Sinta di sebuah kafe yang sepi. Sahabatnya itu menatapnya dengan khawatir, seolah sudah bisa menebak alasan pertemuan ini. "Sinta, aku nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Aku butuh kamu jujur sama aku." Sinta terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. "Aku sebenarnya nggak mau ngomong ini, Kir. Aku takut nyakitin kamu." Kirana meraih tangan sahabatnya dengan tatapan memohon. "Aku harus tahu kebenarannya. Aku udah capek hidup dalam bayang-bayang kebohongan." Sinta menggigit bibirnya, lalu akhirnya berbicara. "Sebelum kamu dan Rama menikah, aku pernah dengar gosip tentang dia. Awalnya aku pikir itu cuma rumor biasa, tapi ada banyak orang yang ngomongin hal yang sama." Jantung Kirana berdegup semakin kencang. "Rumor apa?" Sinta menatap Kirana dengan penuh keraguan sebelum akhirnya mengatakannya dengan suara pelan. "Rama pernah menjalin hubungan spesial dengan seseorang dan bukan dengan perempuan." Dunia Kirana terasa berhenti sejenak. Ia menggeleng pelan, berusaha mencerna kata-kata sahabatnya. "Apa maksudmu, Sin?" Sinta menatapnya dengan penuh simpati. "Aku nggak tahu pasti kebenarannya, tapi orang-orang bilang Rama menikahimu karena tekanan dari keluarganya. Dia butuh pernikahan ini untuk menutupi sesuatu." Dada Kirana terasa sesak. Semua kejanggalan yang selama ini ia abaikan mulai terangkai seperti puzzle yang membentuk gambaran besar. Suaminya tidak pernah menyentuhnya. Rama selalu terlihat gelisah dan tertekan. Surat-surat misterius itu dan pria di apartemen mewah itu. Air mata
mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi Kirana menahan diri untuk tidak menangis. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan suara gemetar, Kirana berbisik, "Aku harus dengar kebenarannya langsung dari Rama." Sinta terkejut. "Kirana, kamu yakin?" Kirana mengangguk dengan mantap. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Malam itu, Kirana duduk di ruang tamu, menunggu Rama pulang. Tangannya menggenggam erat gelas teh yang sejak tadi tak tersentuh. Hatinya berdebar kencang, tapi ia sudah memutuskan malam ini ia akan menuntut jawaban. Begitu Rama masuk ke rumah, Kirana langsung berdiri. "Kita perlu bicara." Rama melepas jasnya dengan gerakan lelah. "Besok aja, Kir. Aku capek." "Tidak sekarang." Nada tegas Kirana membuat Rama akhirnya menatapnya. "Ada apa?" Kirana menarik napas panjang. "Aku tahu semuanya, Rama." Ekspresi suaminya berubah. "Tahu apa?" "Aku tahu kenapa kamu menikahiku. Aku tahu siapa pria di apartemen itu." Rama terdiam. Rahangnya mengeras, lalu tiba-tiba ia tertawa sinis. "Kamu mulai berhalusinasi sekarang?" Kirana tak bergeming. "Aku sudah menyelidikinya. Aku tahu kamu sering bertemu dengannya. Aku juga tahu tentang surat-surat itu." Rama melangkah mendekat, tatapannya penuh kemarahan. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa harus selalu curiga? Gak bisakah kamu percaya sama suamimu sendiri?" Kirana balas menatapnya, berusaha menahan emosi. "Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu terus menghindar?" Rama mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku gak punya waktu buat drama ini, Kirana." Ia berbalik dan melangkah menuju kamar, meninggalkan Kirana dengan dada sesak dan mata yang mulai panas. Setelah Rama masuk kamar, Kirana terduduk di sofa. Air matanya sudah siap tumpah, tapi ia menahannya. Ia tidak akan menyerah. Tangannya secara refleks meraih laci meja kecil di ruang tamu, tempat Rama sering meletakkan dokumen-dokumennya. Saat ia mengacak tumpukan kertas, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah amplop berisi beberapa lembar foto. Dengan tangan gemetar, Kirana menariknya keluar dan menatap gambar-gambar di dalamnya. Di sana terlihat Rama tersenyum bahagia, berdiri di tepi pantai bersama pria yang ia lihat di apartemen mewah itu. Dalam salah satu foto, pria itu memeluk Rama dari belakang. Dan dalam foto terakhir, mereka berdua berciuman. Dada Kirana terasa seperti dihantam palu. Semua keraguan yang tersisa kini sirna. Kebenaran sudah terpampang jelas di hadapannya. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Kirana berdiri di ambang pintu kamar, memegang foto-foto di tangannya. Nafasnya berat, jantungnya berdegup tak karuan. Rama duduk di tepi ranjang, wajahnya terlihat lelah. Ia baru saja membuka kancing kemejanya ketika Kirana melangkah masuk dan melemparkan foto-foto itu ke pangkuannya. Rama membeku. Tatapannya turun melihat gambar-gambar yang tak mungkin ia sangkal. Dalam beberapa detik, wajahnya pucat. "Kamu masih mau bilang aku berhalusinasi?" Suara Kirana bergetar. Rama meremas foto-foto itu. Rahangnya mengatup kuat. Ia tidak langsung menjawab. "Aku sudah tahu segalanya, Rama." Kirana melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. "Jadi, kalau kamu masih punya sedikit harga diri, katakan yang sebenarnya." Rama mengangkat kepalanya, menatap Kirana dengan mata yang penuh luka. Lalu, dengan napas berat, ia akhirnya mengakui, "Aku gak pernah mencintaimu, Kirana." Dunia Kirana seakan runtuh seketika. "Pernikahan ini," Rama melanjutkan, suaranya serak, "hanya untuk menutupi siapa aku sebenarnya. Aku gak punya pilihan lain." Kirana merasa tubuhnya melemas. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin memaki, tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah suara gemetar. "Jadi,
Aku cuma alat untuk menutupi kebohonganmu? Rama menundukkan kepala. Maaf. Air mata menggenang di pelupuk mata Kirana. Maaf, kamu sudah menghancurkan hidupku, Rama. Aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak pernah mencintaiku. Apa kamu pernah memikirkan bagaimana rasanya? Rama menatap Kirana dengan ekspresi bersalah. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, tiba-tiba suara ketukan keras menggema di luar kamar. Kirana dan Rama menoleh bersamaan. Kemudian terdengar suara yang membuat darah Kirana berdesir. Apa yang sedang kalian bicarakan? Suara itu, ibu mertua. Bu Retno berdiri di ambang pintu. Ekspresinya tajam dan penuh kecurigaan. Apakah ia mendengar semuanya? Ruangan itu terasa mencekam. Bu Retno berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. Matanya yang tajam menatap putranya penuh amarah. Kalian sedang membicarakan apa? Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh tekanan. Kirana menahan napas, sedangkan Rama tampak tegang. Bu, Rama berusaha berbicara, tetapi Bu Retno melangkah masuk dengan tatapan menusuk. Apa yang baru saja ibu dengar? Lanjutnya, suaranya mulai meninggi. Apa maksudnya pernikahan ini hanya sandiwara? Rama tertunduk, menggenggam erat foto-foto yang tadi dilemparkan Kirana kepadanya. Apa benar, Rama? Bu Retno menuntut jawaban. Apa yang mereka katakan tentangmu selama ini? Benar? Suasana hening. Kirana bisa melihat tangan Rama gemetar. Pria itu berada di persimpangan, di antara dua pilihan yang sama beratnya. Terus berpura-pura atau mengakui siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya, dengan suara lirih, Rama menjawab, "Iya, Bu." Suara itu nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat dunia Bu Retno seakan runtuh. Wanita itu menggeleng tak percaya. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Rama? Aku nggak punya pilihan lain, Bu. Rama berusaha menjelaskan. Dari kecil aku hidup dengan harapan keluarga, dengan tekanan untuk menjadi seperti yang ibu inginkan. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa jadi laki-laki seperti yang kalian harapkan. Bu Retno menatapnya dengan mata berkilat. Jadi semua ini, pernikahan ini, hanya pura-pura? Kamu mempermalukan keluarga kita, Rama. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Rama terdiam, tak mampu menjawab. Kirana yang sejak tadi menahan diri akhirnya berbicara, suaranya lirih tetapi tegas. Jadi selama ini aku hanya alat untuk menyelamatkan nama baik keluarga kalian? Rama menatapnya penuh rasa bersalah. Kirana, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Tapi kamu sudah melakukannya. Mata Kirana berkaca-kaca. Kamu menghancurkan hidupku, Rama. Aku mencintaimu, aku mencoba jadi istri yang baik, tapi kamu tidak pernah benar-benar melihatku. Bu Retno menoleh ke Kirana dengan tatapan tajam. Kamu tidak boleh pergi, Kirana. Rumah tangga itu butuh perjuangan. Kirana tertawa pahit. Perjuangan? Ibu masih berpikir aku harus bertahan dalam kebohongan ini? Dengan tangan gemetar, Kirana melepas cincin kawinnya dan meletakkannya di atas meja. Aku sudah cukup bertahan, ucapnya lirih. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Rama menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi Kirana sudah melangkah pergi, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi.
Malam itu, rumah yang biasanya penuh kehangatan berubah menjadi medan perang. Rama berdiri di ruang tengah, menatap ibunya yang masih terpaku dalam kemarahan. Kirana sudah pergi, meninggalkan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Bu Retno masih berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah menahan amarah. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan, Rama?" Rama menatap ibunya dengan mata yang kini tidak lagi ragu. "Aku sadar, Bu. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan lagi." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Rama. Bu Retno menangis, matanya penuh kekecewaan. "Kamu anak yang ibu banggakan, Rama. Kamu pewaris keluarga ini. Bagaimana kamu bisa menghancurkan semuanya seperti ini?" Rama mengusap pipinya yang perih, tapi ia tidak mundur. "Bu, sejak kecil aku selalu berusaha menjadi anak yang ibu inginkan. Aku menuruti semua perintah ibu, aku berusaha menjadi laki-laki sempurna di mata orang lain. Tapi aku tidak bisa. Aku bukan seperti yang ibu harapkan." Bu Retno menggeleng keras. "Tidak, ibu tidak bisa menerima ini. Kamu masih bisa berubah. Kamu harus mempertahankan pernikahanmu dengan Kirana." Rama menatap ibunya dengan getir. "Kirana sudah pergi, Bu." Bu Retno terdiam. Rama menarik napas dalam. "Aku nggak mau menyakiti dia lebih jauh. Aku nggak mau terus hidup dalam kepalsuan. Aku memilih untuk jujur, meskipun aku harus kehilangan segalanya." Seketika wajah Bu Retno mengeras. Ia menatap anaknya dengan penuh luka. "Kalau begitu, kamu bukan lagi anak ibu." Rama merasa jantungnya mencelos. "Kamu sudah mempermalukan keluarga ini," lanjut Bu Retno dengan suara dingin. "Mulai sekarang, anggap saja kita tidak pernah saling kenal." Rama menahan napas, mencoba menekan perih yang menyayat hatinya. Ia tahu ini risikonya, tetapi mendengar ibunya benar-benar mengusirnya tetap membuat dadanya sesak. Dengan langkah berat, ia berjalan ke pintu rumah. Tangannya sempat terhenti di gagang pintu, berharap ibunya akan memanggilnya kembali. Tapi tidak ada suara. Dengan hati remuk, Rama akhirnya melangkah keluar. Di tempat lain, Kirana duduk di dalam taksi yang melaju di tengah hujan deras. Matanya menatap kosong keluar jendela, hatinya penuh luka. Ia sudah meninggalkan rumah itu. Ia sudah meninggalkan Rama. Tapi mengapa hatinya masih terasa begitu sakit? Langit pagi di kota Solo tampak cerah, tetapi hati Kirana masih mendung. Ia menatap rumah masa kecilnya, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan penuh harapan sebagai seorang istri. Kini ia kembali sebagai wanita yang patah hati. Ibunya, Bu Sumi, berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak kata, wanita itu langsung menarik Kirana ke dalam pelukannya. "Kamu nggak perlu cerita sekarang, Nak," bisik Bu Sumi lembut. "Ibu tahu kamu butuh waktu." Air mata Kirana pecah. Ia memeluk ibunya erat, membiarkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam mengalir. Beberapa minggu berlalu, Kirana mulai perlahan menata hidupnya kembali. Ia membantu ibunya mengurus warung makan keluarga, sesuatu yang dulu ia anggap sepele, tetapi kini terasa begitu berarti. Hari-harinya masih berat, masih ada rasa sakit yang menempel di dadanya setiap kali ia mengingat Rama. Namun, ia mulai menyadari satu hal. Pernikahan tidak bisa dipaksakan jika tidak dilandasi kejujuran. Selama ini, ia bertahan karena cinta. Cinta yang ternyata tidak pernah ada dari pihak suaminya. Suatu sore, ketika Kirana sedang duduk di teras rumah, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Rama keluar dari dalam mobil, wajahnya lelah dan matanya sayu. Ia berdiri di depan Kirana dengan raut bersalah. "Aku tahu aku nggak pantas minta maaf." Suaranya berat, tapi aku tetap ingin melakukannya.
Kirana menatapnya lama. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. "Kamu sudah menghancurkan hidupku, Rama," ucap Kirana lirih. "Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini." Rama mengangguk, menundukkan kepala. "Aku ngerti. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Kamu adalah orang terbaik yang pernah ada di hidupku, Kirana." Ia berbalik, berjalan pergi tanpa memaksa jawaban. Kirana menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang. Ia telah memilih jalannya sendiri. Ia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Matahari terbenam di langit Solo, memancarkan warna jingga yang hangat. Kirana berdiri di depan warung makan kecil milik ibunya, mengamati pelanggan yang datang dan pergi. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia meninggalkan kehidupan rumah tangganya bersama Rama. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki maknanya sendiri. Ia kini lebih kuat, ia kini lebih mengenal dirinya sendiri. Di tempat lain, Rama duduk di bangku taman, menatap langit yang perlahan berubah gelap. Hidupnya kini penuh dengan konsekuensi. Ia kehilangan keluarganya. Ia kehilangan Kirana. Tetapi untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas tanpa merasa terbebani oleh kebohongan. Ia mulai belajar menerima dirinya sendiri, meskipun dunia menolaknya. Tidak ada yang tahu bagaimana hidupnya akan berjalan ke depan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi hidup dalam kepura-puraan. Kirana berdiri di pinggir jalan, mengamati hiruk-pikuk kota dengan senyum kecil di wajahnya. Hidupnya tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Namun, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mempertahankan sesuatu yang rusak, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan dan memulai kembali. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju masa depan yang baru, tanpa penyesalan, tanpa kebohongan, dan dengan hati yang lebih kuat.